Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani merajut ilmu dan peradaban generasi Robbani dimanapun Anda berada, serta pemirsa KMTV dimanapun bisa menyimak siaran kita ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan rahmatnya di kesempatan pagi hari ini. Salah satunya dengan diturunkannya hujan di kesempatan hari ini. Allahumma shayban nafi'an. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kedua kita dalam kehidupan. Kita permohon juga salawat ini tersambungkan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga tentunya kepada orang-orang yang istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Robbani dimanapun Anda berada dan pemirsa KMTV dimanapun bisa menyimak siaran kita ini, alhamdulillah kita kembali dimudahkan untuk bersua di program rutin kita selama bulan suci Ramadan. Kita hadir setiap pekannya, dan ini merupakan pekan terakhir di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, ataupun episode terakhir sepertinya untuk edisi Ramadan, karena kita sudah berada di penghujung atau di detik-detik terakhir di bulan suci ini. Kemudian untuk tema kita hari ini, kita akan mencoba membahas atau mendiskusikan bersama guru kita, yaitu akhirnya dia meninggalkan kita. Ini merupakan sebuah ungkapan kesedihan bisa jadi, atau ungkapan pengharapan bisa jadi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama guru kita yang sudah hadir di studio. Alhamdulillah, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'adi LCME Hafizahullah Ta'ala, dan juga Ustadz Dr. Helmi Basri LCME Hafizahullah Ta'ala. Baik, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum bisa menyimak siaran kita ini, sebelumnya kita mengucapkan jazakumullah khairan untuk antum yang sudah berdonasi untuk pembelian ST-Link Radio Robbani 91,1 FM. Mewakili Dewan Syariah dan juga manajemen Radio Robbani, kita sudah berhasil mengumpulkan dana sebesar 28 juta rupiah dari total dana 23.800.000 rupiah yang dibutuhkan, dan sisa dari 4.200.000 ini akan dialokasikan untuk kelebihan, digunakan untuk perbaikan komputer maupun peralatan lain yang terdampak cuaca beberapa waktu yang lalu, yaitu pada tanggal 3 Mei 2021 untuk penggunaan operasional Radio Robbani juga. Baik, jazakumullah khairan untuk semua kaum muslimin yang sudah berdonasi, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala antum semua. Baik, generasi Robbani dimanapun antum berada dan pemirsa KMTV dimanapun bisa menyimak siaran kita, tetap untuk selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19, dan kita buka diktat kita hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, generasi Robbani dimanapun antum berada dan pemirsa KMTV dimanapun bisa menyimak siaran kita, sebelum kita mulai tema kita untuk hari ini, kita sapa dulu para guru kita yang sudah berkesempatan hadir di studio. Untuk pertama, guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCME Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya Ustadz Dr. Helmi Basri LCME Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat pagi ini Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Baik, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum berada, dan juga ikhwah yang sudah berkesempatan hadir di studio, kita langsung saja kepada pembahasan. Kita dengarkan dulu untuk pertama, seperti biasa di sesi awal ini antum akan bisa mendengarkan mukadimah atau pendahuluan dari guru kita masing-masing.
Nanti di sesi kedua antum bisa bertanya atau bersoal jawab di 081273335531 dan bisa simak siaran kita ini secara live di laman Facebook di Radio Robani 91,1 FM, di Kampar Mengaji TV, dan banyak lagi channel dakwah yang insya Allah menyiarkan kajian kita di kesempatan hari ini. Baik, untuk perdana kita dengarkan mukadimah atau pendahuluan dari guru kita, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali Yasyimah Fizal Ta'ud. Baik, fadal Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Al-Malik Al-Jabbar Al-Aziz Al-Ghaffar Mukawwir Al-Layli ala Al-Nahar Tabsiratan li'ulil qulubi wal absar Wa'idhatan li'ulil nuha wal i'tibar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة يوم القرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه القادة الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral ahibbah, saudara-saudaraku yang khususnya yang hadir pada kesempatan ini, Fadilatul Syekh Dr. Helmi Basri Ad-Dawudi hafizahullah, dan saudaraku Rai Imran selaku host kita atau pembawa acara, dan para kru Radio Rabbani dan Kampar Mengaji serta para hadirin, dan yang istimewa adalah para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di detik-detik terakhir, saat-saat yang menentukan di akhir-akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan keimanan. Mudah-mudahan menjadi kesempatan emas bagi kita. Mudah-mudahan khitamhu misk, penutupnya adalah harum mewangi bak kasturi, berkesan sehingga Ramadan pergi membawa pesan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hari-hari ini, barangkali tinggal 2 hari lagi, adalah bagian kita yang terbesar insyaallah ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak menanam jasa kepada kita, yang kita banyak berhutang budi kepadanya. Jasanya berguna sampai ke akhirat, karena kebaikannya tak hanya di dunia bahkan sampai ke akhirat. Di saat manusia pada hari kiamat masing-masing mengatakan nafsi nafsi, bahkan itu juga para rasul dan nabi
kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat itu karena cintanya mengatakan ummati ummati, umatku umatku. Maka kalau ada orang yang patut kita cintai karena kebaikannya, orang yang harus kita ta'zim dan hormati karena jasa-jasanya, maka Nabi alaihi salatu wassalam adalah di atas segalanya, di atas semuanya. Nah, kalau kita sering mengingat kebaikan orang, maka kebaikan Nabi lah yang harus sering kita ingat. Kalau kita karena cinta mendoakan seseorang, maka Nabi lah alaihi salatu wassalam yang patut kita doakan dengan doa yang terbaik, yaitu doa yang diajarkan langsung oleh Allah dan para malaikatnya melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya dengan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral mustami'in, ma'asyiral mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Para pendengar dan para pemirsa yang dihormati, yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru rasanya kemarin kita menangis gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Kita bergembira karena bulan Ramadan adalah musim panen kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan besar untuk memasuki surga-surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan besar bagi kita untuk membelakangi neraka. Bulan Ramadan dibukakan kepada kita semangat untuk beramal saleh, semangat untuk berbuat segala kebaikan, dan dipalingkan kita dari segala keburukan dan kemaksiatan. Bulan Ramadan adalah bulan yang bertabur hidayah, karena hati dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan orang-orang yang beriman untuk meningkatkan keimanan, menambah ketakwaan, mendulang segala kebaikan. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri dan sabar. Bulan Ramadan mengajar kita menyucikan hati dari segala penyakit. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menjalin kebersamaan, persatuan dan kesatuan umat, di mana dengan serentak ketika terlihatnya hilalu Ramadan, maka seluruh kita bangkit bersemangat untuk meraih malam-malam kebaikan, malam-malam ampunan, malam-malam rahmat, malam-malam dimerdekakan kita dari api neraka. Dan itu adalah setiap malam bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan adalah bulan-bulan setiap waktu, setiap detik penuh dengan keberkahan. Amalan sekecil apapun Allah tumbuhkan, amalan seringan apapun Allah kembangkan, dan Allah berikan pahala yang tidak terkira, kebaikan yang tidak terhingga, sehingga siapapun punya kesempatan, walaupun lemah dari sisi kemampuan, tetapi bulan Ramadan memberikan peluang yang besar, kesempatan yang luas
untuknya mendapatkan segala kebaikan. Oleh itu kaum muslimin, sedang pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru kemarin rasanya kita menyambut, dan pada hari ini kita menangis karena dia akan meninggalkan kita. Dia akan kembali, dia akan pulang, dan mungkin tidak akan bertemu lagi dengan kita. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir kita. Mungkin kita termasuk di tahun depan orang-orang yang sudah berada di dalam kuburan, atau di tahun depan kita orang yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk menunaikan puasa, untuk melaksanakan indahnya qiyamul Ramadan, mengisi keberkahan hari dengan ayat-ayat Al-Quran dan segala macam ketaatan. Oleh itu kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita merenung dan patut kita introspeksi dan patut kita melakukan evaluasi. Apakah hari-hari yang telah berlalu, hari-hari yang dituliskan bagian bagi kita, atau justru menjadi hujjah yang melemahkan kita, menjadi hujjah yang akan menenggelamkan kita? Karena di antara orang yang puasa Ramadan, ada yang berpuasa tidak lebih daripada menahan haus dan lapar. Ada yang puasa Ramadan, tetapi Allah tidak membutuhkan apa yang dia lakukan dengan menahan makanan dan minuman. Karena hari-harinya diisi dengan ghibah, hari-harinya diisi dengan kebencian, hari-harinya diisi dengan fitnah, hari-harinya diisi dengan hasad dan dengki, hari-harinya diisi dengan kemaksiatan, sehingga puasa yang dia lakukan sama dengan tidak berpuasa. Nah, kaum muslimin sedang pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka patut di akhir-akhir hari bulan Ramadan ini, walaupun di hari-hari yang telah berlalu mungkin kita tidak begitu memperhatikan atau ada saja kelemahan kita, maka al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi patokan adalah bagaimana kita menutup dan bagaimana kita mengakhiri. Mudah-mudahan 2 hari yang masih tersisa, 2 hari yang masih tersisa, kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan itulah yang terakhir dengannya kita berpisah dengan Ramadan. Dan itu pula yang diangkat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Ar-Rahim Ar-Rahman, sehingga dengan kebaikan yang hanya 1 atau 2 hari ini, Allah bahagiakan kita di hari yang abadi dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dikelilingi dengan para bidadari. Ma'asyiral kiram, rahimanillah wa iyyakum. Dan patut di akhir-akhir kita akan berpisah, karena amalan kita akan diangkat kepadanya. Patut kita untuk merasa sakut, patut kita untuk merasa khawatir, karena itu adalah sifat orang-orang yang berbahagia, sifat orang-orang yang cinta, sifat orang-orang yang bertakwa, bahwa sesungguhnya Allah Tabaraka Ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, apakah selama 28 hari dan 29 hari kita berpuasa dengan hari ini, bertambahkah ketakwaan kita? Meningkatkah keimanan kita? Atau justru sebaliknya, hari berlalu begitu saja, tidak ada yang meningkat, tidak ada yang naik peringkat, bahkan mungkin justru turun dan terjun ke derajat yang paling rendah. Maka kesempatan yang terakhir ini mudah-mudahan membangkitkan kembali rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang Allah katakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang dapat mendatangkan
apa yang dapat mereka yang mendatangkan apa yang mereka dapat berikan, yang memberikan apa yang bisa mereka berikan. Padahal hati mereka dalam keadaan takut karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu adalah orang-orang yang mencuri, orang-orang yang meminum khamar atau orang yang berzina?" Nabi katakan, "La ya bintas Siddiq, humul ladzina ya'maluna as-salihat wa qulubuhum wajilatun alla yutaqabbala minhum." Yaitu orang-orang yang beramal saleh, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang menghabiskan hari-harinya dengan bacaan Al-Quran, yang di malam harinya melakukan qiyamul Ramadan, yang bersedekah dengan harta yang Allah berikan, yang mengajarkan ilmu yang Allah berikan, yang Allah rezekikan, tetapi mereka tetap dalam keadaan takut. Karena sesungguhnya seorang yang mencintai, ketika memberikan sesuatu kepada yang dicintai, pasti akan diliputi dengan rasa khawatir. Jangan-jangan hadiah yang diberikan, jangan-jangan apa yang dipersembahkan tidak mendapatkan tempat di hati yang dicintai. Dan kita sebagai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir apakah amalan yang kita lakukan diterima atau tidak oleh Allah Tabaraka wa taala. Oleh itu patut bagi setiap kita ketika mengamalkan sesuatu, limadza amilna, kenapa kita mengamalkannya? Yang kedua adalah kaifa amilna, bagaimana kita mengamalkannya? Pertanyaan pertama adalah realisasi tauhid la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang ilah yang disembah dengan sebenarnya, tidak ada yang tempat beribadah kepadanya dengan sesungguhnya kecuali Allah Tabaraka wa taala, yang terangkum dalam kalimat al-ikhlas, berarti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kaifa na'mal atau kaifa amilna, bagaimana kita mengamalkannya? Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah Allah tetapkan? Apakah sudah sesuai dengan sunnah yang telah Nabi SAW gariskan? Karena sesungguhnya amal itu diterima dengan dua syarat. Syarat pertama adalah ikhlas, tauhid Allah terrealisasi dalam setiap amal kita. Yang kedua adalah yaitu yang kedua ada al-mutaba'ah, yaitu menyatukan ikutan. Karena Nabi sudah mengikrarkan, ana a'lamukum billah wa atqakum lah, aku adalah yang paling berilmu tentang Allah daripada kalian dan yang paling bertakwa kepadanya. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk melakukan suatu amalan atau ibadah kecuali dengan mengikut Nabi SAW. Ingat, setiap melakukan sesuatu, tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada hati sanubari kita, limadza a'mal, kenapa saya melakukan ini? Kalau jawabannya adalah lillah dan tidak ada bagian-bagian lain di dalamnya, maka berbahagialah bahwa antum sudah merealisasikan al-ikhlas. Dan yang kedua adalah kaifa a'mal, bagaimana saya mengamalkan amalan ini? Kalau seandainya antum menjawab dengan sejujur-jujurnya, saya mengamalkan karena Nabi SAW mengamalkan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, qaulan wa fi'lan wa taqriran, maka berbahagialah bahwa mudah-mudahan amal kita ikhlas dan seperti yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Karena seperti kata para ulama, na'budullaha kama yurid la kama nurid, kita beribadah kepada Allah seperti yang Dia kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Dia kehendaki, bukan seperti yang kita inginkan. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih mengetahui dan tidak ada yang mengetahui bagaimana yang Allah inginkan kecuali melalui Rasulullah SAW. Maka setiap amal yang kita lakukan, sesuaikanlah dengan ajaran Nabi SAW. Inilah tandanya orang yang bertakwa, karena takwa itu menghendaki kehati-hatian, tidak sembarang melakukan dan tidak sembarang untuk melaksanakan, kecuali pastikan ilmunya dan mesti ikhlas karena Allah Tabaraka wa taala. Kemudian di akhir daripada bulan kita ini,
Perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak tahu siapa yang diterima sehingga kita ucapkan selamat kepadanya, dan kita tidak tahu siapa yang ditolak sehingga kita bertakziah kepadanya. Dan kita seperti yang disebutkan tadi, semua kita mesti khawatir. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika akhir-akhir Ramadan atau setelah berakhirnya Ramadan mengutus utusan kepada seluruh gubernurnya untuk memperbanyak istighfar pada akhir amalan yang suci ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam telah mencontohkan dalam setiap amal yang besar, seperti selesai salat, selesai melaksanakan haji, selalu beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighfarlah di akhir di bulan Ramadan ini, karena sesungguhnya inti daripada Ramadan adalah diampuninya dosa-dosa kita. Diampuninya dosa-dosa kita, dan siapa yang diampuni dosanya sungguh beruntung dengan keberuntungan yang besar, dan sungguh rugi siapa yang keluar Ramadan tapi dosanya tidak terampuni. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bahwa kita mesti bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala di akhir-akhir ayat tentang puasa Ramadan menyebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian walitukbilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian menyempurnakan puasa di bulan Ramadan ini dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, dan agar kalian bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepadanya atas segala nikmat yang diberikannya sampai kita mengakhiri puasa ini dengan taufiknya, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan as-salafus salih, mereka dulu selama 6 bulan setelah Ramadan memohon kepada Allah supaya diterima daripadanya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kunu li qabulil amal aktsaru minhu ihtimaman minal amal. Jadilah kalian khawatir diterima atau tidaknya amal itu lebih daripada khawatir kalian dalam melaksanakan amal. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa mengamalkan itu mudah, tetapi diterima atau tidaknya amal itu yang susah. Dan demikianlah diriwayatkan dari banyak mereka bahwa mereka selalu khawatir ketika mengakhiri suatu amalan, dan mereka bersedih dengan perginya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang diterima, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang banyak istighfar, dan orang-orang yang senantiasa khawatir amalannya tidak diterima. Dan inilah sesungguhnya hakikat taqwa yang merupakan visi utama puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Pasti nanti disempurnakan oleh Kiai Haji Dr. Helmi Basri. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiikum, jazakumullah khairan untuk pendahuluan ataupun mukadimahnya di tema kita hari ini. Akhirnya dia meninggalkan kita. Kita akan dengarkan selanjutnya mukadimah atau pendahuluan dari guru kita, Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in, al hadirat wal mustami'at, para pendengar di Robani yang dimuliakan Allah, serta pecinta Kampar Mengaji TV dimanapun berada.
yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam ridha Allah dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara ini. Ini adalah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah tidak menghendaki, ini pasti tidak terjadi. Maka bersyukurlah, dan ini adalah satu bentuk nikmat dan karunia-Nya, karena melalui kegiatan ini kita bisa mendapatkan banyak hal, memahami banyak hal yang terkait dengan agama yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semakin mencintai syariat Islam ini dan semakin mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu senantiasa menjadi bagian dari zikir yang terucap oleh lidah kita, karena itu adalah bukti bahwa kita senantiasa rindu dan cinta kepada beliau. Orang-orang yang merindukan seseorang itu pasti dia akan banyak-banyak mendoakannya. Orang-orang yang mencintai seseorang pasti dia akan sering sebut dan sering doakan kebaikan untuk dia. Seorang ayah umpamanya akan senantiasa mendoakan kebaikan anaknya, begitu juga anak untuk ayahnya jika dia mencintainya. Suami akan sering mendoakan istrinya, dan istri akan sering mendoakan kebaikan bagi suaminya jika dua-duanya saling mencintai. Seandainya tidak ada lagi doa-doa baik, maka jangan-jangan cinta itu sudah putus. Oleh karena itu, kalau seandainya kita sering mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita buktikan cinta itu. Cara membuktikan cinta kepada Rasul itu banyak sekali. Di antaranya adalah memperbanyak selawat dan salam itu. Karena selawat dan salam itu isinya adalah doa-doa kebaikan yang sebenarnya Rasul itu sudah dijamin menjadi orang baik. Rasul itu sudah dijamin masuk surga. Kalaulah kita semua tak berselawat sama Nabi, Nabi adalah orang yang pasti masuk surga. Oleh karena itu kebaikan selawat itu sebenarnya bukanlah untuk Nabi, tapi untuk kita yang mengucapkannya. Sebab satu kali selawat yang kita ucapkan itu Allah akan membalas sebanyak 10 kali. Satu oleh kita, 10 oleh Allah. Siapa sebenarnya yang diuntungkan itu, Pak Rey? Tentu kita ya, kita yang berselawat itu. Maka tidak ada sedikit pun ruginya kita kalau seandainya memperbanyak selawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di Yaumul Mahsyar nanti kita adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya di suatu hari yang memang semua orang membutuhkan syafaat itu. Kenapa membutuhkan pertolongan di hari itu? Karena semua orang merasa bahwa amalnya sangatlah sedikit. Tidak akan ada di antara orang yang merasa amalnya banyak di hari itu. Pasti merasa sedikit. Bahkan ada yang minta balik ke dunia ini sebentar agar bisa beramal saleh, agar bisa berinfak, bersedekah, agar bisa sujud kepada Allah walaupun sebentar. Tapi tidak ada lagi waktu untuk beramal. Yang ada adalah waktu untuk dihisapnya apa yang sudah dilaksanakan selama di dunia ini. Oleh karena itu harus kita sadari, seandainya memang nanti kita akan merasa kurang amal, mulai dari sekarang kita harus merasakan kekurangan amal itu. Dengan merasakan kekurangan amal itu ya diharapkan kita akan bersemangat untuk menambahnya. Daripada nanti menyesal dari hari ini, apalagi ini adalah bulan Ramadan, harus kita merasakan bahwa sungguh sangatlah sedikit amal yang sudah kita berikan atas nama Allah. Dari yang sedikit itu pun kita tak tahu seberapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semakin mencintai Rasul, semakin mencintai sunnahnya, kita cintai apa yang beliau suka,
dan kita benci apa yang beliau benci. Itu makna dari cinta. Hakikat cinta itu seperti itu. Kalau seandainya kita mencintai apa yang beliau benci dan membenci apa yang beliau suka, ini dusta cintanya. Karena banyak mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang berkoar-koar mencintai Rasul, tapi justru dia tidak melirik kepada apa yang dicintai oleh Nabi, justru dia mengedepankan apa yang dia ingin lakukan dengan anggapan bahwa itu adalah sesuatu yang dianggap baik dalam agama. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal mustami'in, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini adalah hari yang ke-29 ya dari rangkaian hari-hari Ramadan kita. Seandainya lah Ramadan kali ini hanya 29, berarti ini adalah hari terakhir. Nanti sore barangkali akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Agama. Tapi seandainya Ramadan kali ini berjumlah 30 hari, maka besok adalah hari terakhir dari rangkaian hari-hari Ramadan kita. Hari ini atau besok yang jelas kita sekarang sudah berada pada penghujung Ramadan, di mana Ramadan akan meninggalkan kita dan akan berlalu. Hari-hari yang telah kita lalui selama Ramadan ini akan menjadi catatan sejarah bagi kehidupan kita. Berbahagialah orang yang bahagia dan merugilah orang yang merugi. Seandainya dia selama ini hari-harinya diisi dengan ibadah, dengan Al-Qur'annya, dengan siyamnya, dengan qiyamnya, bagaimana ia menghidupkan malam Ramadan dengan infak dan sedekahnya, dengan silaturahim, dengan doa dan istighfar yang sudah disampaikan dalam munajat-munajatnya, maka mereka insya Allah akan mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah. Tapi ketika ternyata hari-hari sebelumnya adalah hari-hari yang penuh dengan kelalaian, tak beranjak halaman Al-Qur'annya, hari ini 2 ayat, 3 ayat, tapi alhamdulillah masih tetap ada. Yang lebih parah lagi kalau seandainya tidak ada sama sekali, hanya sibuk dengan urusan dunia, atau bahkan juga mungkin tidak berpuasa karena ada aja orang-orang yang tidak tergugah untuk melaksanakan ibadah puasa pada saat orang lain semuanya berpuasa. Jadi kalau seandainya hari-hari itu dilewati dengan penuh kelalaian, tidak diisi dengan ibadah, maka akan merugilah dia. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah sebagai hadiah besar bagi orang-orang yang memang mengisi waktunya dengan beribadah itu. Dalam hal ini kita tidak diminta untuk menilai orang. Jangan sekali-kali kita sibuk untuk menilai orang. Itu sebulan tuh kayaknya lalai aja terus, itu sebulan tuh kayaknya nggak baca Quran itu. Enggak. Yang diminta adalah kita menghisab diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti Allah yang menghisabnya. Itu kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka yang diminta dari kita itu adalah bagaimana kita mengkaji ulang di akhir Ramadan ini dengan apa yang telah kita lakukan, atau dengan apa yang keluarga kita sudah lakukan. Kalau untuk keluarga memang itu adalah kewajiban kita, karena qu anfusakum wa ahlikum nara, itu yang harus. Jangan lebih banyak pula kita menilai orang lain ketimbang mengkaji diri kita sendiri. Orang lain itu urusan dia dengan Allah. Kita ajak semua kita untuk mengkaji ulang itu. Dan dalam hal ini tidak ada istilah kata terlambat. Tidak ada istilah kata terlambat untuk bertaubat, tidak ada istilah kata terlambat untuk beristighfar, tidak ada istilah kata terlambat untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kita masih punya 1 hari atau 2 hari. Mudah-mudahan Ramadan 30 hari berarti masih ada dua hari. Ketika kita, seperti yang dikatakan oleh Syekh Dasman tadi, bahwa sesungguhnya ketika kita benar-benar memanfaatkan detik-detik terakhir Ramadan, jangan-jangan itu justru yang
yang diterima oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan keikhlasan dan ketulusan maksimal yang ada di hatinya, insya Allah bisa menghapus semua bentuk kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Begitulah Rahman dan Rahimnya Allah, begitulah penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan jangan istighfar itu baru ada ketika gargarah, sebagaimana Fir'aun yang saat tenggelam, pada saat-saat kematiannya barulah dia mengakui bahwa dia beriman kepada Tuhannya, Rabbnya Musa. Selagi tidak dalam keadaan seperti itu, insya Allah pintu taubat akan tetap terbuka, karena selagi ada hari-hari Ramadan itu masuklah hari kepada apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, futihat abwabu al-jannah, dibuka pintu-pintu surga. Selagi ada detik-detik Ramadan, maka semua pintu itu masih terbuka. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal mustami'in, para pendengar di Robani dan pecinta KMTP yang dimuliakan Allah, serta para hadirin yang berhadir di studio pada pagi hari ini. Dulu generasi salaf dahulu seperti para sahabat, para tabi'in, di akhir Ramadan itu bukanlah bagi mereka waktu di mana mereka bergembira, tapi justru adalah waktu di mana mereka bersedih. Kenapa demikian? Karena mereka akan berpisah dengan yang dia cintai. Biasanya kan kalau berpisah dengan yang dicintai itu kan orang biasanya sedih apa gembira. Jadi jangan sampai terbalik gitu. Kita betapa bergembiranya ketika mengakhiri Ramadan padahal akan berpisah dengan yang kita cintai. Nah, namun tidak pula dilarang untuk bergembira ketika dimaknai dengan sesuatu yang positif. Seperti apakah itu? Kita bergembira dikarenakan oleh kita sudah berhasil melawan hawa nafsu kita, sudah berhasil mengisi waktu-waktu kita, sudah berhasil memanfaatkan waktu untuk beribadah sebanyak mungkin. Wajar kita untuk bergembira. Tetapi seperti yang dikatakan tadi oleh Dr. Dasman, jangan terlalu percaya diri bahwa semua amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap ada kekhawatiran. Kita khawatir jangan-jangan amal tidak diterima. Orang-orang salaf dulu membagi waktu 1 tahun itu kepada 2. 6 bulan sebelum Ramadan, doa mereka adalah agar masuk bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan lagi, doa mereka adalah agar amaliyah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 6 bulan dibagi 2 aja bagi mereka waktunya itu. 6 bulan pertama doa, ya Allah panjangkan umur kami sampai masuk Ramadan. Dan itu menandakan bahwa mereka sangat paham dan mengerti dengan nilai-nilai yang ada dalam bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan berlalu 6 bulan berikutnya, doanya adalah, ya Allah mohon diterima semua amal-amal kebaikan yang telah kami laksanakan selama bulan Ramadan. Begitulah bentuk kekhawatiran mereka, begitulah takutnya mereka kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu alasan seperti itu untuk bergembira, mudah-mudahan itu adalah alasan yang positif, karena dengan cara itu mudah-mudahan kita bisa bersemangat untuk mempertahankan apa yang ada selama bulan Ramadan. Maka perlu kita renungkan sebuah ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang menenun pakaian di pagi hari. Jadilah pakaian yang begitu indah di sore harinya, tapi sorenya diurai kembali benang-benang yang sudah disusun tadi itu. Ini perumpamaan yang tepat untuk kita renungkan dalam bulan Ramadan ini. Seorang perempuan, betapa bodohnya dia ketika selesai menenun pakaian di pagi hari, tapi benang itu diurai kembali satu persatu. Yang sudah jadi itu dihancurkan kembali. Nah, oleh karena itu,
Mari sama-sama kita ingat pesan yang ada dalam ayat ini. Ini perumpamaan dari Allah yang luar biasa. Dari awal Ramadan, mulai masuk Ramadan, betapa gembiranya kita, betapa semangatnya kita baca Quran, betapa semangatnya bersedekah, betapa semangatnya kita untuk qiyam. Ibarat membangun sebuah rumah, jadilah rumah yang begitu indah. Mungkin rumahnya sudah bertingkat-tingkat. Akankah rumah ini kita hancurkan kembali setelah jadi? Jangan sampai nanti apa yang sudah kita bangun itu, apa yang sudah tersusun rapi itu selama menjalani Ramadan, selesai Ramadan kita robohkan kembali dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan, dengan berbagai macam bentuk dosa yang dosa-dosa itu akan menggugurkan, bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan yang sudah terlaksana, seperti dosa syirik umpamanya. Itu akan bisa menghapus dosa. Nah, kalau itu yang dilakukan, berarti masuk dalam perumpamaan yang dalam ayat tadi. Dia seperti seorang perempuan yang menenun pakaian di pagi hari, tapi sorenya dia urai kembali pakaian itu. Itu satu sikap kekonyolan, satu bentuk kebodohan kalau seandainya itu ada pada seseorang. Yang mudah-mudahan kita berharap kita adalah orang-orang yang mampu untuk mempertahankan nilai-nilai Ramadan setelah kita berakhir melaksanakan hari-hari Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal mustami'in, al hadirat wal mustami'at. Ramadan ini benar-benar bulan yang menggabungkan antara bagaimana kita senantiasa menjaga hablum minallah dan pada saat yang sama kita menjaga hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah kita bangun terus tanpa kita melupakan hubungan kita dengan sesama manusia. Dan dengan dua cara itulah kita akan terhindar dari kehinaan. Kan duribat alaihimuz zillatu wal maskanah, ya. Akan senantiasa ditimpa dengan berbagai kehinaan dalam kehidupan umat manusia, kecuali bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali dengan menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itulah di akhir ibadah Ramadan itu ada sebuah syariat, yang menjadi syiar bagi agama kita untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang tetap menjaga dua bentuk hubungan tadi itu. Apa itu? Zakatul fitr, zakat fitrah, zakat fitrah, zakat jiwa yang biasa juga ada sebutan zakatun nafs. Dia berbeda dengan zakatul mal. Kalau zakatul mal itu orang kaya. Kalau tidak kaya dia tidak dibebankan untuk membayar zakat harta. Tapi kalau zakatul fitri, zakatun nafs, itu tidak hubungannya dengan harta. Itu hubungannya dengan jiwa. Maka syaratnya adalah muslim. Asal dia muslim, asal dia beriman kepada Allah, kaya atau tidak kaya, maka dibebankanlah. Dan itu di akhir dari rangkaian ibadah Ramadan. Jadi setidaknya kita dikarenakan dibebankan kepada semua walaupun miskin, kecuali kalau tidak ada lagi sama sekali yang satu sok yang dibebankan itu tidak punya dia pada saat diwajibkan itu. Nah, itu oke, mungkin dapat dimaafkan. Tapi selagi dia punya, ada untuk dia makan, ada sisanya satu sok untuk dia bayarkan, maka wajib untuk bayar zakat fitrah. Maka kaya, miskin, laki-laki, perempuan itu punya kewajiban yang sama. Dan disinilah indahnya, salah satu dari bentuk keindahan ajaran Islam, di mana kita diajak dalam bulan Ramadan ini memang untuk menyatukan perasaan. Jadi orang kaya, orang miskin itu disatukan perasaannya. Orang kaya diminta untuk merasakan apa yang
dirasakan oleh orang miskin selama ini, orang miskin diminta pula untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang kaya. Jadi setidaknya, paling tidak sekali dalam setahun, orang miskin itu harus pernah memberi juga. Kan selama ini tangannya di bawah terus. Tangan di bawah itu, yang di atas kan lebih baik dari yang di bawah. Di akhir Ramadan diminta semua kita berada tangan di atas. Berarti ada semacam kesatuan perasaan yang selama ini dirasakan oleh orang kaya bagaimana nikmatnya memberi. Sekarang diminta juga orang miskin itu untuk merasakan bagaimana nikmatnya memberi itu. Nah, inilah indahnya syariat Ramadan ini. Benar-benar syariat yang luar biasa. Karena datang dari yang maha segala-galanya. Nah, oleh karena itu tunaikanlah itu, jangan sampai diabaikan, dan kewajibannya adalah sebelum sholat ditunaikan. Man addaha qabla shalah fahiya sadaqatun maqbulah, itu adalah sedekah yang diterima, tapi kalau setelahnya itu sadaqatun minas sadaqat, itu pemberian biasa, tidak dianggap sebagai zakatul fitr. Nah, ikhwati fillah, sungguh agung dan sungguh luar biasa ibadah Ramadan yang akan meninggalkan kita, dan dengan mengisi hari-hari kita dengan beribadah Ramadan, kita diminta untuk menjadi orang yang berbahagia. Diakhirilah nanti dengan hari raya Idul Fitri, hari di mana kita kembali kepada, dia ada dua makna ya. Fitri itu bisa berbuka, bisa fitrah. Jadi kembali berbuka ya, selama ini kita paginya tidak sarapan, tapi mulai hari itu kita kembali bersarapan, atau dimaknai dan kembali kepada kesucian setelah memang hari-hari Ramadan kita bisa menghapus dosa. Sehingga wajah-wajah pada berbahagialah di hari-hari Idul Fitri itu. Namun tidak dapat dihindarkan ada dua bentuk kemungkinan kebahagiaan pada hari raya itu. Ada orang yang berbahagia karena memang menyambut kemenangan dirinya, karena sudah berhasil melawan hawa nafsunya. Tapi ada orang yang berbahagia, pura-pura berbahagia karena menyambut kemenangan orang lain. Dalam hal ini juga kita tidak diminta untuk menilai siapa-siapa, kita hanya diminta untuk menilai diri kita masing-masing. Seandainya nanti kita berbahagia di hari raya Idul Fitri itu, apakah kita benar-benar bahagia untuk diri kita sendiri, menyambut kemenangan diri kita, ataukah kita pura-pura berbahagia karena menyambut kemenangan orang lain? Harapan kita tentu saja adalah kita berbahagia karena benar-benar kita sudah mendapatkan hadiah besar dari Allah, hadiah keampunannya, hadiah etkun minan nar, terbebas dari nerakanya Allah. Itu hadiah yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena apalagi yang lebih menguntungkan selain daripada dibebaskan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan setelah Ramadan nanti jangan kita mencoba lagi untuk mendekat kepada nerakanya Allah ketika Allah sudah jauhkan kita dari nerakanya. Karena satu hari saja, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahahu anin nar sab'ina kharifah. Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah jauhkan dirinya dari neraka Allah sejauh 70 musim. Sab'ina kharifah. 70 musim perjalanan itu kan jauh itu masa. Berarti 70 tahun itu kalau sehari. Sedangkan dalam Ramadan ada 30 atau 29. Kalau sehari aja ada 70 musim kita dijauhkan oleh Allah. Kalau 30 sudah berapa jauhnya kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya adalah Allah itu menginginkan agar kita itu memang jauh dari nerakanya, karena kita tak akan sanggup untuk menahan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu keinginan kita yang ingin jauh dari neraka itu harus juga lebih. Semoga memang benar-benar Ramadan kali ini berhasil kita isi dengan kebaikan dan berhasil menjauhkan kita dari nerakanya Allah, sehingga Ramadan berakhir kita tidak kembali dekat-dekat
dengan ancaman dan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqamah berada di atas jalan syariatnya sampai akhir hayat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk mukadimah ataupun pendahuluannya dari tema kita. Akhirnya dia meninggalkan kita. Mudah-mudahan saja ini bisa menjadi suatu hal yang berupa pengharapan untuk bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Kita seperti biasa, sesi kedua ini akan membuka pertanyaan untuk antum semua. Silahkan di 081273 335531. Sudah cukup banyak pertanyaan, tapi kita bacakan dulu yang sesuai dengan tema untuk hari ini. Ini ada pertanyaan yang di luar tema sepertinya Ustaz. Kita bacakan untuk yang hari ini sebelum kita nanti tanyakan yang di studio apakah juga ada pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz berdua dalam keadaan sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan Ustaz mengenai bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan berlalu ini, apakah ada resep dari Rasulullah SAW untuk bisa kita kembali lagi atau menemui bulan suci ini lagi di tahun yang akan datang? Dan apakah ada tanda kalau puasa atau ibadah kita di Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala? Jazakallah khairan. Naam Ustaz. Siapa ini? Fadal Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada resep dari Nabi alaihi salatu wassalam akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Tentu saja dengan berdoa dan berharap ya mudah-mudahan sisa umur kita masih ada sampai Ramadan yang akan datang. Adapun tanda-tanda amal kita diterima, wallahu ta'ala alam, seperti yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah bahwa kebaikan itu diiringi dengan kebaikan. Artinya setelah Ramadan ya kita bukan kembali kepada maksiat, tetapi justru kebaikan ini diiringi dengan kebaikan-kebaikan seterusnya. Yang kedua, di antara tanda diterima itu adalah bahwasanya kita semakin meningkat keimanan kita. Berarti amalan kita, iman kita meningkat dengan meningkatnya puasa dan segala amal yang mengiringinya di bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Mungkin disempurnakan atau ditambahkan Ustaz? Iya, baik. Terima kasih. Saya kira tadi sudah terjawab itu ya. Cuma saya ingin menambahkan sedikit aja. Bukti haji mabrur itu sebenarnya tidak pada saat dia berhaji saja. Nanti apa yang dilakukannya setelah haji? Kehusukan sholat itu ada dalam sholat, tapi dibuktikan nanti setelah dia sholat. Begitu juga sebenarnya dengan ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan ada jumlah hari yang sudah ditentukan, kan ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari saja, dan pengaruhnya ada tidak setelah dia Ramadan. Nah, oleh karena itulah ketika Allah sudah selesai bicara ayat-ayat Ramadan, kan setidaknya ada 5 itu ya ayat Ramadan itu, 183 sampai 187. Yang 187-nya itu uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Setelah 5 ayat ini Allah langsung berbicara tentang harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ini sebenarnya adalah ujian bagi mereka-mereka yang berpuasa tadi itu. Dan
terhindarnya dari memakan harta secara batil itu akan ada ketika dia sukses dalam Ramadannya menghindarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi menarik sebuah analisa disampaikan oleh Sya'atiyah Muhammad Salim. Kenapa terletak ayat itu setelah ayat puasa secara langsung? Karena yang akan selamat dari makan harta batil itu ketika dia selamat juga dari makan-makan saat dia berpuasa. Yang batil diharamkan oleh Allah saat puasa, diharamkan yang dihalalkan. Nah, kalau yang dihalalkan saja dia bisa tinggalkan, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dibuktikan sukseskah puasanya, berhasilkah Ramadannya, hari-hari Ramadannya, itu akan nampak nanti setelah dia berpuasa. Ada satu lagi sebenarnya, kita diuji kembali oleh Allah dengan 6 hari di bulan Syawal. Sukses kita 30 hari dalam Ramadan, lalu summa atba'ahu sittan min Syawal, diikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal. Yang 6 ini bisa enggak kita kerjakan ini? Yang 30 wajib bisa kita kerjakan. Yang 6 hari ini sunnah hukumnya. Kalau sunnah itu kan sering diartikan tak apa-apa kalau tidak. Ini memaknai sunnah sebenarnya memang dalam kalau kita pandang dalam perspektif fikihnya nanti seperti itu. Tapi sunnah itu kan ketika ditinggalkan rugi serugi-ruginya. Mendapatkan kerugian yang sangat besar. Ditinggalkan maka dia akan rugi besar. Nah, itu juga bagian dari ujian bagi orang-orang yang sukses dalam Ramadannya. Artinya semangat puasanya masih tersisa atau tidak gitu. Tapi itu tidak pula dikatakan kalau dia tidak puasa nanti 6 hari berarti amal Ramadannya tidak diterima, bukan itu maksudnya. Tapi kembali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sukses 30 hari, akankah yang 6 hari kita abaikan? Padahal dari segi fadilah, dari segi keutamaan itu berdasarkan hadis kan luar biasa. Man shama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, gitu saja, kana kasiyamid dahri, seolah-olah dia puasa satu tahun penuh. Kalau kemarin sebulan, dengan 6 hari itu bisa dianggap mendapatkan fadilah puasa setahun penuh. Luar biasa janji Allah yang disampaikan oleh Nabi. Itu semua ujian bagi iman kita masing-masing. Maka melalui mimbar ini juga kita mengharapkan, kita bersama memohon kepada Allah agar dimudahkan nanti oleh Allah untuk mengerjakan puasa 6 Syawal. Kalau 30 hari juga gampang bagi kita, masa yang 6 hari tidak bisa. Tapi ujiannya luar biasa. Kita sukses 30 hari karena semua orang puasa. Kita 6 hari ini di saat orang lain makan-makan, kita harus puasa. Disinilah letak ujiannya, dan berbahagialah orang-orang yang bisa melaksanakannya. Saya kira demikian tambahannya. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya mengenai resep Rasul dan juga tanda-tanda ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang bertanya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini sepertinya Idul Fitri belum Ustaz ya. Ini pertanyaannya sudah ada Ustaz. Afwan Ustaz, ingin bertanya tentang sebuah tradisi di daerah kami, yaitu Hari Raya Puasa 6 Ustaz, setelah Hari Raya Idul Fitri. Apakah ini sesuatu yang disyariatkan atau sebuah tradisi saja? Bolehkah kami mengikutinya jika itu sebuah tradisi saja? Jazakumullah khairan Ustaz. Siapa yang jawab? Fadal Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat wal hadirin, para pemirsa, para pendengar dan yang hadir di studio. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Yathrib, yang kemudian dirubah namanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan Al-Madinah, dinama pula dengan Taibah atau Tabah. Nabi menemukan orang-orang Yathrib waktu itu, suku Aus dan Khazraj,
memiliki 2 hari raya yang mereka rayakan, mereka bergembira pada hari itu. Nah, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, qad abdalakumullahu idaini khairam minhuma. Allah telah mengganti hari raya kalian yang merupakan kebudayaan lokal itu dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Nabi mengatakan itu, maka orang-orang Islam Madinah otomatis menghentikan merayakan hari budaya mereka itu. Yang pasti di dalamnya ada kebaikan, yaitu mungkin saling mengunjungi yang nama hari raya. Yang sifatnya hari raya itu pasti ada hal-hal yang baik di dalamnya. Walaupun di masa jahiliyah akan bercampur dengan hal-hal yang maksiat. Nah, ketika Nabi katakan Allah telah ganti hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, dua pula gantinya, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Oleh itu mereka paham dari Nabi SAW, kalau sudah diganti maka tidak boleh balik lagi. Itu namanya diganti. Nah, kemudian ikhwani kaum muslimin dan muslimat, hari raya itu adalah bagian daripada syiar yang harus kita ta'zim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa khairun lahu inda rabbih. Demikian itu, siapa yang menta'zim syiar agama Allah itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Yang kita ta'zim adalah syiar yang Allah syiarkan, yang Allah syariatkan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu, siapa yang menta'zim syiar-syiar agama Allah itu tanda ketakwaan hati. Nah, begitulah berlalu masa Nabi SAW hidup dan para sahabatnya, kemudian para tabi'in, sampai selesai Al-Qurunul Mufaddalah. Mereka tidak merayakan dalam Islam kecuali hanya 2 hari raya ini, Idul Fitri wa Idul Adha. Tidak ada ayat ukhra, tidak ada hari-hari raya yang lain. Sebab mereka tahu bahwa Nabilah yang berhak untuk mensyiarkan suatu syiar. Nabilah yang berhak untuk mensyariatkan suatu syariat. Sampai akhirnya datang pertama di masyarakat Syam. Orang Syam kan dulu ini adalah bekas kawasan yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Orang Romawi ya terpengaruh atau membawa pengaruh agama-agama mereka. Nah, ketika orang Islam di Syam, mereka berdampingan dengan orang-orang agama lain, maka mereka merasa perlu pula untuk menghidupkan syiar tambahan. Nah, di sini masalahnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sehingga mereka membuat syiar menurut mereka perlu. Padahal Nabi SAW mengatakan tak perlu lagi kalau sudah ada yang ini. Jadi di sini bedanya, yang merasa cukup dengan syiar yang Nabi syiarkan dengan yang belum merasa cukup dengan syiar yang Nabi syiarkan. Akhirnya lahirlah yang mereka sebut dengan Idul Abrar. Hari rayanya orang-orang yang jama' al-bar, orang-orang yang berbuat baik banyak. Ya, untuk supaya istiharnya, supaya diistiharkan sehingga diberi nama yang bagus, Idul Abrar. Hari raya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat baik. Selesai melaksanakan hari raya
selesai melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, hari raya ini akhirnya mentradisi di Syam, kemudian sebagian orang mengembawanya, mengadopsinya di sebagian tempat, dan itu juga tidak banyak. Kalau misalnya di negeri kita mungkin juga tak, dalam kawasan-kawasan terbatas, mungkin guru-guru syekh kita dulu terbaca olehnya, lalu mereka terapkan di tempat itu. Karena dalam kitab-kitab fikih seperti yang Dr. Helmi kan, hampir tidak disebutkan ini, hampir tidak ada disebutkan Idul Abrar ini. Siapa yang baca kitab-kitab fikih klasik, ya kitab Kutubul A'immatil Arba'ah dan para muridnya, tak ada istilah Idul Abrar, datangnya belakangan. Nah, di sini kita melihat pertama, Idul Abrar ini dasar syar'inya tidak ada. Sebab para ulama tidak ada yang mewajibkan satu puasa Syawal itu mesti tanggal 1 sampai tanggal 2 sampai tanggal 6. Tapi kalau sudah dibuat raya pula yang kedua, berarti puasa kita hanya tanggal 2 sampai tanggal 6. Padahal Syawal semuanya adalah hari untuk berpuasa 6. Nah, kalau demikian nanti bagi saya yang puasa tanggal 2, kemudian puasa tanggal 6 lagi, puasa tanggal 8, puasa tanggal 15, nanti saya buat lagi hari raya saya sendiri. Sebab saya berhak berhari raya sebelum selesai puasa. Jika begitu ya saya masa antum hari raya padahal tidak puasa. Kadang namanya puasa hari raya, puasa 6. Nah, oleh sebab itu di sini jelas tidak sesuai dengan secara fikih saja, ini sangat lemah, karena tidak ada yang mewajibkan, atau artinya sebagian besar ulama tidak mewajibkan untuk berurutan puasa Syawalnya dari 2 sampai tanggal 7. Nah, yang kedua, melakukan atau membuat hari raya ini otomatis kita membuat rangkaian-rangkaian amal-amal lain, yang diantaranya adalah, kalau namanya hari raya mestinya ada sholat hari rayanya. Nah, karena tidak ada sholat, tidak berani orang bikin sholat, akhirnya dibuat kegiatan lain yang disebut dengan hari raya Zorah atau ziarah kuburan. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan larangan Nabi SAW, bahwa Nabi katakan, la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya, yaitu dikhususkan ziarah dari waktu ke waktu pada waktu yang sama dan secara bersamaan. Nah, kuburan Nabi sendiri tak boleh dijadikan tempat ziarah secara hari raya, bagaimana dengan kuburan-kuburan yang lain? Berarti kita membuat syariat yang bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Yang ketiga, dan ini tidak bisa dipungkiri, bahwa seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau tinggal di daerah tumbuhnya hari raya Idul Abrar ini, beliau mengatakan, makhtalaqa an-nasu 'idan ghairal 'idaini illa wa yu'azzimunahu akthar min ta'zimihim lahuma. Tidaklah suatu kaum manusia membuat suatu hari raya dalam Islam selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha, kecuali mereka menta'zimnya lebih daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini bisa kita buktikan kalau misalnya di Bangkinang atau di daerah lain, bila tidak pulang Idul Fitri, itu dianggap biasa, tidak ada masalah. Apalagi musim pandemi, ada alasan. Tapi kalau tidak pulang hari raya puasa Zora, puasa 6 atau Ayo Zora, ini akan masuk catatan, ya, akan masuk blacklist. Tidak pernah pulang di hari puasa 6. Berarti betullah kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala,
menta'zimnya lebih daripada menta'zim Idul Fitri Idul Adha. Dan ini kita khawatir jangan-jangan syaitan bermain di sini. Kita disuruh menta'zim sya'air Allah, tapi kita menta'zim syiar-syiar budaya yang tidak berdasar pada syariat Allah tabaraka wa taala. Oleh itu wallahu taala alam, maka yang seperti ini supaya ditinggalkan oleh kaum muslimin. Karena meninggalkannya tidak ada yang merugikan. Karena kita punya Idul Fitri. Dan kalau memang ingin silaturahim selama sebulan pun boleh kita silaturahim. Bahkan sepanjang tahun kita silaturahim. Tapi tidak mengkhususkan hari raya dengan alasan bahwasanya mengumpulkan orang dalam keadaan ramai. Karena tidak semua perkumpulan ramai mempersatukan, tidak. Justru kadang-kadang dia menimbulkan dosa. Dan tidak sedikit pula yang berkelahi di masa itu. Mungkin. Ya, lama tidak bayar hutang pas jumpa di hari Zora itu kan. Dia pegang tangannya. Atau bisa saja nanti karena banyak laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang lama tak jumpa kawan lama. Satu beristri, satu sudah bersuami. Jumpa pula di reuni itu. Nasallallahu salamah. Kemudian tambah lagi nanti akan ada orang-orang yang ziarah ke kuburan dengan pakaian yang tak pantas. Maksiat yang mengiringinya, ya, selain tidak disyariatkan, ada maksiat-maksiat yang mengiringi. Kemudian selepas itu kita buat acara makan-makan, mungkin kadang-kadang dekat dengan kuburan itu. Jadi antara mengingat mati dengan hari raya tidak pas, tidak matching. Ziarah kubur itu mengingatkan mati. Orang mati tidak semangat makan. Jadi merayakan mati itu tidak pas. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari berbagai sisi, maka hari raya ini tidak disyariatkan dengan segala. Karena Nabi alaihissalam datang ke Madinah menyampaikan pada penduduk Madinah, ini sudah ratusan, mungkin puluhan ratusan tahun mereka peringati. Tapi ketika diingatkan oleh Nabi SAW, Allah telah ganti dengan hari raya yang lebih baik. Mereka tidak hidupkan lagi. Bahkan sampai hari ini tidak ada hari raya itu diingatkan atau diperingati di kota Madinah. Wallahu musta'an. Mungkin Ustaz Elmi menambahkan. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya mengenai pertanyaan dari Hari Raya 6 ini yang merupakan sebuah tradisi atau kebudayaan yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita kasih kesempatan untuk ikhwah yang ada di studio. Apakah ada pertanyaan? Fadal. Belum ada? Masih pas? Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, di sholat Idul Fitri nanti itu ada dua kemungkinan Ustaz. Ada kemungkinan edaran dilarang untuk sholat Idul Fitri di masjid ataupun di lapangan. Kemudian kemungkinan kedua dibolehkannya sholat sendiri di rumah. Yang jadi pertanyaan bagi saya Ustaz, apakah jika kita melaksanakan sholat juga di lapangan itu melanggar aturan pemerintah? Kemudian apakah jika kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga tidak memakai khutbah dibolehkan Ustaz? Jazakallah khairan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang akan menjadi dilema ya, ketika di satu sisi kita ingin melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri di akhir dari rangkaian hari-hari Ramadan kita, tapi di satu sisi kita mendapatkan larangan untuk melaksanakannya dikarenakan oleh ada alasan, yang alasan itu sebenarnya sangatlah logis, itu untuk mencegah penyebaran COVID kan itu ya, sehingga ada surat edaran. Namun sayangnya yang ada di edaran itu melarang secara mutlak, secara keseluruhan. Nah, sementara kalau seandainya kita lihat apa yang datang dari Menteri Agama, surat edaran juga dari Menteri Agama, di mana Menteri Agama membagi-bagi gitu.
Ada yang zona merah sama zona oranye yang tidak dibolehkan, tapi zona hijau sama zona kuning. Zona putih ada ya? Enggak ada ya? Zona hijau sama kuning itu masih dibolehkan. Bertabrakanlah dua ini kan. Oleh karena itu kita dihadapkan kepada dua surat edaran sebenarnya. Kalau seandainya kita lihat surat edaran dari wali kota itu melarang secara keseluruhan, mau hijau, mau kuning, mau merah, mau coklat, macam-macam zonanya itu. Pokoknya semua zona tidak dibolehkan. Barangkali ada pertimbangannya, wallahu alam apa pertimbangannya gitu. Cuma ya disinilah munculnya keinginan untuk untuk tetap melaksanakan, karena Menteri Agama masih membolehkan kalau seandainya zona kuning. Kita di air putih, kalau keluaran air putih itu masuk zona kuning karena data COVID-nya 4. Dia kalau 4 ke bawah itu kan kuning, kalau 5, 6 itu kan oranye kan, kalau sampai 10 itu sudah zona merah gitu. Nah sehingga kalau seandainya kita laksanakan Hari Raya Idul Fitrinya, kita mengikuti surat edaran Menteri Agama. Tapi kalau seandainya kita tidak laksanakan, berarti kita mengikuti edarannya wali kota. Dan mengambil kehati-hatian sebenarnya bagus juga gitu. Hanya saja ada semacam maklumlah orang macam-macam punya pikiran gitu kan dalam menanggapi hal ini. Ada yang tiba-tiba bilang begini, kenapa kok pas Idul Fitrinya aja dilarang, sampai takbiran tidak dilarang? Yang keliling tidak boleh kan, tapi kalau di masjid masih, edaran itu takbiran di masjid boleh. Nah, kenapa tidak juga dilarang sholat tarwihnya mulai dari tanggal 6 kemarin itu? Dibolehkan terus sholat tarwihnya. Bahkan ada yang qiyamnya di malam hari masih dibolehkan. Kok pas tiba-tiba di hari raya dilarang gitu. Nah inilah sebenarnya yang menimbulkan masalah. Jadi muncul pula kecurigaan ya, yang mudah-mudahan kecurigaan itu tidak benar gitu. Kenapa hanya dilarang Idul Fitri sementara besoknya hari Jumat kira-kira dilarang enggak gitu ya? Kenapa hanya pas yang datangnya sekali dalam setahun? Kan kalau seandainya hari raya hari Kamis, Jumatnya kan ada sholat Jumat, dilarang enggak tuh sholat Jumat? Ikut enggak ada larangan gitu. Nah di sini orang bertanya-tanya, ini berarti main-main nih. Padahal jelas kalau keputusan pemerintah tentu tidak main-main gitu kan. Pasti tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Nah, dengan mengikuti yang dianjurkan oleh wali kota, kalau tidak melaksanakan ya saya kira itu bagian dari bentuk ketaatan. Karena untuk menunjukkan untuk kita ikut berpartisipasi. Tapi ketika ada orang-orang tetap ingin melaksanakan, ya barangkali kalau dan alasan mengikuti surat edarannya menteri, jangan diabaikan prokes gitu. Karena ya bagaimanapun ada orang menganggap acuh terhadap COVID, ya ini berhari-hari berturut-turut berita meninggal terus kan. Kemarin terakhir maghrib kemarin Kiai Haji Tengku Zulkarnain kan, rahimahullah, yang sebelumnya Dr. Johar Arifin yang juga dengan alasan itu rahimahumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka, menyayangi mereka dan memberikan tempat yang terbaik. Artinya kita tidak bisa abai juga gitu. Harus kita peduli gitu. Maka dengan mentaatinya itu bagian dari kepedulian. Tapi kalau seandainya ingin tetap dikerjakan juga dengan pertimbangan yang tadi itu, ada pula yang bilang begini, menteri lebih tinggi dari wali kota nih. Ini kan macam-macam nanti orang kan ya, manusia masing-masing kepala, masing pula pemikirannya kan. Ada surat edaran menteri, ada surat wali kota, menteri lebih tinggi katanya. Nah, ya kalau memang ingin dilaksanakan juga, tapi mohon untuk menjaga prokes yang tadi itu, pakai masker atau cuci tangan, karena nggak tahu kita takdir ke depan itu kan rahasia semua. Siapa yang akan kena, siapa yang tidak kena, itu semua ada di tangan Allah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa selamat dan bisa bebas
dari COVID itu dan bisa keluar secepatnya dari keadaan seperti itu. Saya kira itu mungkin untuk menanggapinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin Dr. Dasman bisa menambah. Nah, Ustaz. Terima kasih kepada Fadilatul Syekh Dr. Helmi yang sudah menjelaskan dengan detail. Mungkin saya lengkapi aja sedikit Ustaz. Mungkin tadi kan ada yang mempertentangkan antara edaran menteri dengan edaran wali kota. Edaran menteri membedakan zona, sedangkan edaran wali kota tidak membedakan secara mutlak, dilarang. Mungkin ini membabi takhsis ini. Karena aturan menteri itu berlaku umum, kemudian ini khusus untuk Pekanbaru. Pekanbaru ini dalam waktu belakangan ini menjadi kota paling banyak penyebarannya se-Sumatera untuk tingkatan kota. Oleh sebab itu mungkin Pak Wali Kota mengambil sikap hati-hati dalam hal ini sehingga dizona merahkan semuanya. Sebab kalau dibedakan, tadilah seperti orang kita ini, kalau dibuka peluang untuk satu, semuanya menggeluh, kata orang Kampar, menggeluh tahu kan? Semuanya tidak ikut gitu. Kami juga masih kuning, makanya dibuatlah aturan secara mutlak dilarang. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin kita hanya berasumsi seperti itu. Mungkin ini dasar pertimbangan Pak Wali Kota dengan para pembantunya memutuskan hal ini. Yang kedua, dari satu sisi syar'i, mungkin Syekh tadi belum menjelaskan. Dari sisi syar'i, masalah ini sebenarnya memang yang dipertanyakan beliau, kenapa Ramadan kita masih tarawih dengan syarat ini itu, protokol kesehatan baik yang 5M maupun yang 3M ya, itu dilaksanakan. Kemudian nanti sehari setelah Idul Fitri ada salat Jumat yang juga mobilisasi massa, tetap dibolehkan juga. Nah, apa bedanya hari raya dengan ini? Pada hari raya itu justru lapangannya lebih luas dan lebih aman menurut secara logisnya. Secara logikanya kalau Jumat kan di masjid. Dan juga susah untuk membatasi orang ke masjid itu. Ya pada umumnya kita saksikan masjid-masjid rata-rata penuh. Tidak seperti yang disarankan 30 sampai sekian persen ya. Yang boleh terisi, enggak, ini rata-rata masjid itu 110% malah. Iya, sampai melimpah luas sampai keluar. Tapi tetap dibolehkan. Maka secara logika, kalau itu dibolehkan, tarawih dibolehkan, Idul Fitri ya dibolehkan, apalagi datangnya sekali dalam setahun. Ini secara logika. Tetapi yang namanya hukum, logika tak berlaku. Sebab kalau berlaku logika, hukum tak ada satu pun yang ditaati. Ya sama seperti yang sering saya analogikan, lampu merah, aturannya asal merah wajib berhenti. Tapi kalau dilogikakan, akan banyak pelanggaran. Sebab logikanya seperti maqasidus syariah, kalau berlebih-lebih kita mempraktekkannya, justru melanggar syariat. Yaitu saya katakan, apa tujuannya? Maksud daripada disyariatkan berhenti, supaya tidak terjadi kecelakaan. Saya alhamdulillah selalu motong, katanya tidak pernah kecelakaan gitu ya. Berarti khusus dia boleh melanggar lampu merah. Ini yang masalahnya kita. Jadi berlebihan dalam tinjauan maqasid. Ini juga makanya hukum bila ditetapkan sering tidak bisa dilogikakan. Logika yang logis adalah ditaati. Ada logika lain lagi. Itu masalah. Yaitu taat pada pemerintah dalam hal yang sifatnya bukan maksiat, itu adalah wajib. Adalah wajib. Sedangkan Idul Fitri melaksanakannya itu adalah sunat. Sunat muakkad. Nah, bertentangan dengan wajib dengan sunat, maka didahulukan yang wajib, didukung dengan kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yaitu menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat, kepentingan dan kebaikan. Cuman ketika dilogikakan lagi, seperti dulu kita mahasiswa dilarang haji setiap tahun.
Tapi Masya Allah Ustaz Helmi haji tiap tahun. Dia bilang, memang larangan ini wajib ditaati. Dosa dilanggar. Tapi pahala haji bisa Dia pakai logika, siapa yang haji, man hajja walam yartut walam yabsuq raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang haji tidak berbuat fasik, tidak tidak berbuat rafas, kembali setelah haji seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Akhirnya kawan pergi haji untuk menghapus dosa itu. Allah musta'an. Jangan-jangan nanti berlogika pahala Idul Fitri menghapus dosa melanggar peraturan dan edaran Pak Wali Kota ini. Kalau ini yang berlaku, nanti akan banyak yang akan melakukan salat Idul Fitri baik di lapangan maupun di masjid. Oleh sebab itu aturan itu tidak bisa dilogikakan. Kadang-kadang tidak logis, tapi aturan mengikat. Oleh itu Allah Ta'ala alam, dalam kondisi seperti ini maka taat itu lebih didahulukan. Sebab ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kemudian maslahat Idul Fitri sendiri tanpa berkumpul di lapangan atau berkumpul di masjid juga bisa terlaksana. Berarti tidak termasuk maslahatun faitah, lakin maslahatun mustadrakah. Masih bisa didapatkan faedahnya beridul fitri. Seperti nanti Ustaz Helmi di rumah jadi khatib, jadi imam. Nah, cuman yang masalahnya yang tak pandai jadi imam jadi khatib di rumah Mas. Ini yang payahnya nanti. Ada yang bilang saya tukang nih, apa nih saya sampaikan tentang tentang pertukangan nanti. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ya sangat sederhana, ya sangat sederhana, tapi karena kita sering tidak berilmu dalam masalah ini, karena datangnya sekali dalam setahun, akhirnya menjadi rumit dan ribet. Oleh itu wallahu ta'ala alam, ini termasuk maslahah mustadrakah. Cuman masalahnya ada lagi, sebagian daripada pemangku kebijakan di level-level yang mungkin sederajat atau lebih rendah juga sedikit memberikan sinyal-sinyal sepersilakan, tapi kami tidak bertanggung jawab, kan itu masalahnya. Ini juga banyak kita dengar lapangan. Ditambah lagi ustadz kalau tidak datang besok digertak ustadznya, itu masalah juga. Ustadz termasuk ustadz penakut. Allah musta'an. Jadi terpaksa nanti dalam kondisi ini para ustadz berijtihad sendiri mana maslahat dan mafsadah yang lebih besar. Tapi secara umum, secara asal mentaati edaran ini tidak diragukan adalah mesti dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan juga bisa mencerahkan bagi semua kita kaum muslimin mengenai aturan dan larangan serta edaran dari pemerintah dan pemangku kebijakan terkait salat Idul Fitri. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana hamba Allah di Pekanbaru. Semoga Ustaz semua diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Ustaz, pertanyaan saya ini keluar dari tema. Mana keluar lagi dari tema Ustaz. Namun ini penting untuk Ana dan kawan-kawan penuntut ilmu lainnya. Di salah satu hadis itu dijelaskan tentang keutamaan duduk di majelis ilmu Ustaz. Kemudian banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya yang ditanyakan, apakah duduk di majelis yang menyebarkan amalan yang tidak sesuai sunnah tersebut masuk dalam keutamaan dan juga pahala-pahala yang dijanjikan itu Ustaz. Jazakallah khairan. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak fadilah dan keutamaan yang akan diraih ketika kita berada di majelis ilmu, seperti nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa sallat alaikumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Allah akan berikan rasa kasih sayang di hatinya antar sesama, akan didoakan oleh para malaikat, dan kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan sebut-sebut dan bangga-banggakan mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Itu hal-hal yang akan dia dapat. Maka Rasul mengistilahkan itu dengan taman surga, serasa berada di dalam surganya Allah.
Karena yang paling membahagiakan itu adalah ketika hati kita tenang, ketika jiwa dan pikiran kita tidak galau. Itu kenikmatan yang luar biasa yang akan didapat oleh mereka-mereka yang ada di majelis ilmu. Dan memunculkan banyak pertanyaan. Ada yang bertanya begini juga, bagaimana kalau majelis ilmunya online? Nah kan Zoom kan, kira-kira dapat atau tidak? Kita berharap dapat karena dia mengikuti majelis itu, asalkan hatinya memang mengikuti sepenuhnya dalam kajian itu. Kita nggak bisa bilang tidak dan juga nggak bisa bilang memastikan gitu. Tapi yang jelas dia seperti itu, apalagi dengan keadaan yang memang menuntut untuk diadakan itu. Itu di antara masalah yang muncul gitu. Muncul lagi tadi yang dipertanyakan itu, bagaimana kalau seandainya dalam majelis itu yang diajarkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Ini saya kira perlu kita dalami betul dulu istilah bertentangan dengan sunnah itu maksudnya seperti apa gitu kan. Karena dalam persoalan agama ini kan ada hal-hal yang sifatnya adalah ijma, sifatnya disepakati oleh para ulama, tapi ada yang sifatnya ikhtilaf, yang diperselisihkan oleh para ulama. Ikhtilaf itu kalau seandainya memang berdasarkan kepada dalil, dan dalilnya itu kuat gitu kan, sehingga lawan darinya yang juga punya dalil tadi kita tidak bisa langsung mengklaimnya sebagai bertentangan dengan sunnah gitu. Ya berapa banyak ikhtilaf yang seperti itu, seperti soal bismillah itu jahar atau tidak itu. Sekarang ada satu majelis yang mengajarkan, umpamanya majelis sana mengajarkan tidak baca bismillah, majelis ini mengajarkan baca bismillah. Apakah akan masing-masing mengklaim bahwa tidak sunnah? Jadi bahasa tidak mengikuti sunnah itu saya kira memang perlu didudukkan betul. Ketika memang tidak punya alasan sama sekali, kecuali hanya semacam pandangan-pandangan atau arahan-arahan dari sebagian kecil dari orang pada masa dahulu yang sangat sulit untuk disebut dia sebagai sebuah sunnah gitu kan. Tidak ada alasan yang bisa menggiring ke sana gitu. Nah, itu mungkin bisa dikatakan seperti itu. Sehingga tidak pula semua yang berbeda itu nanti dihukumkan sebagai ikhtilaf. Ini ada kecenderungan pula asal ada yang mengatakan maka itu adalah ikhtilaf dan harus harus dibiarkan orang-orang mengerjakannya. Ini saya tidak setuju juga, ini tidak pas juga untuk dikatakan seperti itu. Karena ya mengajak kepada kebaikan itu salah satu bentuknya adalah mengajak kepada sesuatu yang memang ada landasan yang jelas. Ketika ada sesuatu yang bertentangan, ini ada orang datang ke kuburan, sampai di kuburan itu bicara dia sama orang dalam kubur itu mau diikhtilafkan juga itu? Tentu tidak bisa. Dan lalu nanti dituduh, nanti orang yang melarang itu dia dianggap mengharamkan ziarah kubur. Jadi lain persoalan, lain pula yang dituduhkan gitu. Kita bukan melarang ziarah kubur, yang dilarang itu adalah apa yang mereka lakukan di kuburan itu. Lalu dan alasan ini ikhtilaf, harus saling menghargai, tidak boleh saling mengingatkan, wajib diingatkan ini. Karena itu bentuk dari kesyirikan. Sedangkan kepada Nabi aja kita tidak dibolehkan seperti itu, apalagi kepada orang-orang lain yang memang tak akan pernah sampai selevel Nabi. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu yang disampaikan ya tentu perlu diingatkan. Dan kita tidak pula bisa mengatakan langsung tidak mendapatkan fadilah yang tadi itu, karena apakah didominasi oleh hal-hal yang seperti itu atau tidak. Kalau didominasi jelas. Ini ada majelis ilmu yang diajarkan di situ Syiah umpamanya. Ajaran-ajaran orang-orang Syiah, majelis ilmu juga, majelis juga dia, ada juga kiainya di situ yang bicara, tapi yang disampaikannya membenci Aisyah, macam-macam yang disampaikan. Ini bisa kita katakan tidak, karena justru sesuatu yang bertentangan
agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika satu majelis disampaikan di situ berbagai macam ragam dalam agama, termasuklah di antaranya persoalan khilafiyah yang tadi dikatakan, dan memiliki alasan-alasan yang barangkali ya bisa juga dipertahankan. Nah, mudah-mudahan itu bisa membuat dia mendapatkan keutamaannya juga. Tetapi mari sama-sama kita kembali kepada kepada agama kita, kepada syariat Islam yang bagaimana mereka dulu berjaya. Kita tak akan pernah bisa berjaya kecuali dengan apa yang dulu mereka baik, gitu kan. Itu kata Imam Malik kan, tak akan pernah baik umat ini kecuali dengan cara kembali kepada apa yang dulu sudah membuat generasi itu menjadi baik. Dan saya juga ingin ingatkan, saya sering sekali mendengar kesalahpahaman dalam persoalan ini. Ketika kita mengajak kembali kepada apa yang dipahami oleh para sahabat, dikiranya kita ini adalah orang-orang yang benci pada mazhab. Itu kesalahpahaman, salah besar itu. Kita tidak boleh membenci mazhab-mazhab itu. Ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka adalah para ulama, para immatul mazahib. Mereka orang-orang yang memang pantas dalam beristihad menentukan hukum untuk hal-hal yang memang diperlukan. Di situ adanya istihad. Akan tetapi seandainya berbeda umpamanya di antara mereka, bagaimana solusinya? Apakah kita akan tetap mempertahankan apa yang ada pada kita selama ini, sementara kita sudah menemukan mana yang lebih kuat selain daripada yang kita yakini selama ini? Maka dugaan bahwa membenci mazhab itu mereka tidak paham sebenarnya apa yang terjadi, gitu. Dikiranya slogan kembali kepada Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat itu dianggapnya membenci mazhab, padahal bukan. Kita cintai para ulama kita, tapi kebenaran tentu akan lebih dicintai. Dan ketika kita meninggalkan satu pendapat dari ulama mazhab, bukanlah berarti kita membencinya, tapi karena kita lebih mengedepankan mana yang dianggap lebih kuat. Saya kira seperti itu. Mohon Ustaz Dasman bisa menambahnya, insyaallah. Terima kasih. Jazakallah khairan. Barangkali ditambahkan Ustaz untuk jawabannya. Fadhal. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Dr. Helmi sebenarnya sangat lengkap sekali. Cuman saya ingin menambahkan sedikit aja. Ya, mungkin lebih panjang juga. Ya. Ada kaidah atau ungkapan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kama anna syarafal qawli bi syarafil qail. Yaitu kemuliaan ilmu tergantung dengan kemuliaan apa yang dengannya kita mengetahui ilmu itu. Makanya majlis yang mengajar Al-Quran dan Sunnah seperti dalam hadis itu, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum, akan beda dengan majlis ilmu yang hanya mengajarkan pendapat atau ungkapan yang sifatnya tidak ada wahyu di dalamnya. Walaupun seperti kata beliau tadi disebut juga dengan majlis ilmu, maka akan beda walaupun sama-sama di masjid. Yang kedua, bahwa dalam menuntut ilmu itu, kalau seandainya masih pemula, maka berlaku padanya apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lihatlah dari siapa kalian ambil agama kalian. Nah, agama ini alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Nabi. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang, tak satu pun melenceng sekecil apapun kecuali binasa. Nah, untuk itu kita, seperti kata ungkapan para ulama,
la yu'raful haqqu birrijal walakin yu'rafur rijalu bil haqq. Kebenaran itu tidak diukur dengan ramainya orang, dengan para pakar dan ahlinya, tidak. Tapi yu'rafur rijalu bil haqq. Tetapi kita mengenali orang dengan kebenaran. Nah, kita lihat orang yang ilmunya murni kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmunya yang bercampur-campur, ada yang dari Al-Quran dan Sunnah, ada yang dari luar itu, dicoba untuk memadukan seperti minyak dengan air atau seperti api dengan air, dipaksakan seperti kata beliau tadi, yang asal ada pendapat siapapun orangnya mesti dihormati, tidak boleh disalahkan. Subhanallah, ini yang mengatakan tidak boleh disalahkan sebenarnya sudah menyalahkan juga. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang berilmu kecuali menyalahkan. Cuman ada yang berupaya menyalahkan yang salah dan ini yang benar. Dan ada pula yang menyalahkan yang benar, ini yang salah. Yang tak boleh itu adalah membenarkan yang salah juga tidak boleh. Sebagaimana menyalahkan yang benar tak boleh, membenarkan yang salah juga tidak boleh. Dua-duanya menjadi hujjah yang akan menenggelamkan kita. Ada yang salah, kita anggap benar, tidak kita jelaskan kesalahannya, dosa pengkhianat ilmu kita. Sebagaimana ada yang salah lalu kita, ada yang benar lalu kita salahkan, jadi pengkhianat ilmu kita. Maka ilmu itu amanah. Nah, dengan demikian di masa ilmu itu zahir, nampak, akan kelihatan mana yang memihak kepada ilmu, mana yang memihak kepada kebenaran, mana yang memihak kepada kebatilan, akan terlihat. Karena seperti kalau antum mengajarkan tentang ini hadis Nabi SAW tentang salat, lengkap kan? Lalu ada yang mengatakan, seperti pernah saya ikut majelis di Jakarta, dibacakannya Masya Allah sampai ke Fathul Bari dia merujuk tentang merapatkan saf. Tapi ujung-ujungnya ini menurut hadis, cuman kebiasaan kita yang kita amalkan, ya jarak sejengkal tidak ada masalah. Ini pas untuk pandemik sebenarnya ini, jarak 1 meter tidak masalah. Jadi hilang ruh hadis itu hilang. Atau ketika kita disuruh atau dilarang oleh Nabi SAW untuk memanjangkan pakaian misalnya bagi laki-laki. Lalu kita walaupun masalah ini masalah khilafiyah di antara ulama, tetapi ulama yang mengatakan tidak haram sekalipun, mereka juga melaksanakan seperti Nabi SAW tidak isbal dalam berpakaiannya. Nah, tentu saja orang yang terlihat satu hadis, satu amal, satu sunnah, satu pengamalan, tentu akan lebih cenderung hati pencinta sunnah Nabi kepadanya daripada orang yang 10 hadis tak nampak amal. Jadi maka inilah yu'rafur rijalu bil haqq. Seseorang itu akan diketahui dengan keterpihakannya kepada kebenaran. Dan kebenaran itu bukan klaim seperti kata Ustaz Ilmi, tidak. Kebenaran itu adalah yang Allah tunjukkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW atau dengan qiyas atau ijma' yang mu'tabar. Wallahu musta'an. Ini jangan-jangan sampai mengacaukan jadinya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk penyempurnaan jawaban dari pertanyaan tadi. Kita buka kesempatan kembali untuk ikhwan yang ada di studio. Masih pas? Ada pertanyaan? Baik, kita ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz untuk kesempatan hari ini. Dari Rawiyah di Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaan melalui SMS. Mau bertanya Ustaz, bagaimana kita mengakhiri bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang indah Ustaz? Berharap akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Dan apakah ada amalan-amalan khusus di penghujung Ramadan selain seperti yang sudah disebutkan tadi? Apakah ada doa, zikir dan semacamnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, terima kasih. Ada yang perumpamaan yang menarik dari Ibnul Jauzi.
mengibaratkannya seperti orang yang pacu kuda. Jadi kalau pacu kuda itu pas start itu biasa-biasa aja tuh. Santai. Pas mau mendekati pada garis finish, itu semua kuda itu dipacu sekencang-kencangnya. Jadi jangan sampai kita kalah sama kuda. Justru di awal begitu bersemangat, pas bagian-bagian akhir kendor, sudah disibukkan oleh kue lebaran, disibukkan oleh baju lebaran, disibukkan oleh berbagai macam petasan mana yang mau dibeli untuk anaknya nanti malam lebaran. Ini kalah sama kuda ini. Yang harus itu justru adalah bagaimana semakin ke ujung, semakin kita akan ke ujung, maka akan semakin bersemangat kita untuk mengerjakan berbagai macam bentuk amal soleh. Amal solehnya tidak dibatasi oleh satu bentuk saja. Semua kita sudah tahu bahwa apapun amal soleh itu akan menjadi baik dan berlipat ganda di dalam bulan suci Ramadan. Apakah ada doa-doa khusus? Wallahu alam, nanti mungkin Dr. Dasman bisa menambahkan. Tapi yang jelas bagaimana kita memanfaatkan detik-detik terakhir Ramadan ini. Kalau umpamanya saya boleh mengumpamakan, seandainya ada di sebuah swalayan memberikan diskon besar-besaran, memberikan belanja kecil tapi jumlah uangnya sedikit tapi yang didapat banyak, dan berakhir hari ini, berakhir lagi nanti pas jam 4, di atas jam 4 tidak ada lagi diskon itu, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pengunjung gitu? Mereka akan maksimal memilih mana yang akan dia beli, karena jam 4 nanti akan berakhir itu semua. Orang akan berlomba-lomba, akan rebutan mencari, bahkan kekurangan stok itu. Nah, kalau untuk dunia saja kita bisa seperti itu, tidakkah untuk akhirat kita bisa berimbang gitu ya? Dan akhirat itu walaupun belum terasa sekarang pahalanya, tapi yakinlah nanti penyesalan itu akan ada. Jadi sebelum kita menyesal, maka mari sama-sama kita isi detik-detik terakhir waktu kita berlomba-lomba untuk melaksanakan berbagai macam bentuk kebaikan dan amal soleh. Kalau biasanya mungkin dalam sehari dia bisa baca 2 juz, ini sehari terakhir, 2 hari terakhir ini kalau bisa sehari itu mungkin 3 atau 4. Berarti dia lebih mengencangkan lagi, lebih memaksimalkan lagi ibadahnya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah. Fadhal Syekh, mungkin ada tambahan. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Ustaz, ada tambahan? Fadhal Ustaz. Ya, seperti tadi tidak ada tambahan sebenarnya. Doa yang terbaik sebenarnya tidak ada doa-doa khusus ya. Kecuali takbir, yaitu litukabbirullaha ala ma hadakum, sigat takbir yang sudah masyhur. Kemudian doa tahniah yang diriwayatkan dari sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bikhair misalnya. Atau doa-doa manapun yang berisi kebaikan. Wallahu ta'ala alam, saya tidak mengetahui ada doa-doa khusus. Tapi bagaimana menyudahinya dengan indah Ramadan ini? Ya seperti tadi, seperti sekali katakan, andai antum yakin juara, pasti bergembira. Tapi siapa yang berhari raya tapi tidak juara, walaupun perayaan, walaupun wisuda, pasti bersedih. Apalagi nilai paling bontot pula, ranking 1.500 dari 1.500 orang yang diwisuda, pasti tidak gembira. Walaupun antum berpakaian seperti mereka, membuat karangan bunga seperti mereka, mengucapkan tahniah banyak-banyak followers, tapi hati tak bisa didustai. Walaupun nanti antum masya Allah takbiran, masya Allah sampai suara parau, tetapi ternyata antum Ramadan tidak maksimal, apalagi di detik-detik terakhir taubat belum nyata, meninggalkan dosa-dosa dan maksiat belum nyata, kemudian hati yang belum nyata bersihnya
masih menyimpan hasad dan dengki, masih dendam kesumat, mata belum terjaga, ini tak bisa didustai. Makanya ada kapan orang jahiliyah dulu beda antara al-mutabaki wal bawaki. Siapa yang menangis sesungguhnya dengan yang dibayar untuk menangis. Karena dulu masa jahiliyah, biar mayatnya supaya dianggap sebagai orang terpandang, disewalah para penangis, diupah itu. Beda yang betul-betul keluarga menangis karena sedih dengan yang berpura-pura sedih. Beda antara orang hari raya yang benar-benar merayakan kemenangan sampai garis finish, dia semangat seperti kuda tadi, akan beda dengan mereka yang hanya sekedar dan bahkan mungkin ada yang tidak puasa. Maka membuat perayaan-perayaan, makanya yang akan terjadi, orang berhari raya dengan ketaatan, dia mungkin berhari raya dengan kemaksiatan. Wallahul musta'an. Oleh sebab itu, bagaimana menyudahi dengan indah, memanfaatkan 2 hari ini, semoga menjadi husnul khatimah, sebagai miskul khitam, sebagai penutup yang terbaik, dan mudah-mudahan sampai garis finish, dan kalau bisa nomor 1, jangan sampai di bawah itu. Karena nomor 1 bisa A, B, C sampai Z, nomor 1. Wallahu musta'an. Ini sekedar tambahan. Sebenarnya sudah lengkap yang disampaikan beliau tadi. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullah khairan Ustaz untuk diktat kita hari ini. Mudah-mudahan dari pertanyaan yang berkembang, dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan Ustaz bisa menambahkan khazanah ilmu bagi kita semua, khususnya yang melaksanakan di detik-detik terakhir di Ramadan 1442 Hijriah tahun ini dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan juga untuk semua kaum muslimin yang sudah membantu untuk donasi pembelian ST-Link Radio Robani 91,1 FM ini, mudah-mudahan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan juga kita berharap Ramadan ini tidak benar-benar meninggalkan kita, berharap akan berputar balik dan menemui kita lagi di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi diktat kita untuk kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.